Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai proyek kami, yaitu perancangan sistem manajemen pet shop untuk ujian akhir semester dari mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, di kelompok kami terdiri dari 4 anggota, yang mana pertama saya sendiri Ahmad Aibil Azan dengan MPM 24106311700003. Lalu ada Cakra Mukti Hasibuan dengan MPM 2410631170007062. Lalu ada Dede Firdaus dengan MPM 24106311700065. Dan terakhir ada Muhammad Saka Al-Farizi dengan MPM 24106311700093. Di sini kami memiliki beberapa poin pembahasan yang akan kami bahas mengenai proyek kami, yaitu pertama, latar belakang dari proyek ini. Yang kedua ada rumusan masalahnya. Yang ketiga ada tujuan. Yang keempat ada manfaatnya. Kelima ada metodologi penelitian. Keenam ada rancangan penelitian. Dan yang ketujuh implementasi penelitian. Dan juga kami akan mendemonstrasikan mengenai aplikasi kami. Baik, kita langsung saja masuk ke poin pembahasan yang pertama, latar belakang proyek ini. Nah, didapati bahwa industri kita itu menuju ke era digital yang mana itu harusnya dimanfaatkan dengan baik dan sudah menjadi kebutuhan pada masyarakat. Klaus mengatakan bahwa transformasi digital meningkatkan nilai bisnis dan membantu organisasi beradaptasi dengan perubahan global. Coba dilihat di diagram sebelah ini. Statistik kepemilikan hewan peliharaan. Didapati bahwa sebagian besar masyarakat itu memiliki peliharaan dan sebagian kecil saja yang tidak. Dalam konteks ini bisa dilihat yang dari data yang kami temukan bahwa pasar pet shop berkembang hingga 67%. Dengan nilai pasar diproyeksikan mencapai 2,8 miliar US dollar pada tahun ini dan terus meningkat hingga 6,8 miliar pada tahun 2035. Ini berarti 10 tahun dari sekarang. 6,8 miliar US dollar, bayangkan. Pertumbuhan yang luar biasa dan agresif ini mencerminkan peluang kita dan juga menuntut pelaku usaha pet shop untuk memberikan layanan yang lebih profesional, cepat, terstruktur. Oleh karena itu, diperlukannya sistem berbasis desktop yang dapat mengelola layanan tersebut seperti pendataan hewan, transaksi penjualan, sehingga dapat lebih efisien. Dan juga operasional menjadi lebih tertata, produktivitas juga jauh lebih meningkat. Nah, kita masuk ke poin kedua yaitu rumusan masalahnya. Di sini didapati bahwa masalah yang kami hadapi itu bagaimana mengenai perancangan sistem manajemen pet shop berbasis desktop dan juga pengujian prototipe. Bagaimana sih pengujian prototipe dari pet shop berbasis desktop itu? Akan kami jawab di tujuan, di poin pembahasan ketiga. Nah, jadi kami itu menggunakan dan juga membuat perancangan aplikasi desktop menggunakan bahasa Java dan juga NetBeans. Dan juga melakukan pengujian prototipe dengan mengefisienkan sistem yang telah ada. Seperti itu, dan kita masuk ke manfaat dari penelitian. Apa sebenarnya yang didapati dari penelitian yang kami lakukan, proyek yang kami telah kerjakan. Mari kita lihat. Di sini kami sadar bahwa manfaat penelitian ini bisa berguna bagi banyak kalangan. Salah satunya sebagai pemilik shop. Nah, pada pemilik pet shop, sistem ini tentunya sebagai pangkalnya yaitu membantu mengelola operasional secara lebih efisien melalui pencatatan data hewan, transaksi, stok, dan layanan seperti grooming dan vaksinisasi. Yang mana itu berintegrasi sehingga resiko kehilangan data, kesalahan, dan lainnya dalam pencatatan dapat diminimalkan atau bahkan bisa dihilangkan secara menyeluruh. Dan juga manfaatnya itu bagi karyawannya adalah dia itu bisa mempermudah karyawan dalam input data untuk mencari informasi,
pelacakan layanan sehingga proses operasional menjadi lebih akurat dan efisien. Yang mana harusnya pada zaman digital ini hal itu sudah diterapkan sehingga kita bisa menghindari masalah yang lebih lanjut dan juga karyawan bisa bekerja secara lebih dan jauh lebih efisien. Dan untuk peneliti selanjutnya, penelitian ini bisa menjadikan sebuah acuan untuk pengembangan sistem informasi berbasis desktop lainnya untuk bisnis kecil hingga menengah yang membutuhkan manajemen terpusat. Yang mana di sini dia itu mudah digunakan dan tidak bergantung pada internet. Sehingga dengan adanya ini kami harapkan bisa lebih bermanfaat bagi berbagai dan jauh banyak kalangan. Baik, kita masuk ke poin pembahasan yang kelima, yaitu metodologi penelitian. Jadi, di sini kami menggunakan metode yang disebut dengan waterfall. Nah, apa sih waterfall itu? Jadi, kita akan bahas waterfall itu adalah sebuah model dari SDLC yang dimana metode ini menggunakan pendekatan pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara berurutan atau linear. Dalam bahasa Indonesia, waterfall itu berarti air terjun, yang mana bisa kita ketahui bahwa setelah proses di awal, dia akan turun sampai di akhir dia menjadi kubangan seperti itu. Maka dalam metode ini, setiap tahap pengembangan harus selesai terlebih dahulu, sehingga kita bisa melanjutkan atau memulai pengembangan di tahap selanjutnya. Nah, jadi metode ini juga meliputi 5 langkah, yang mana kita ketahui yaitu analisis, design, implementation, testing, and maintenance. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Cakra Hasibuan, Cakra Mukti Hasibuan. Pada Cakra dipersilahkan. Baik, terima kasih terhadap Mas Raja yang sudah menjelaskan latar belakang pada penelitian kita. Di sini saya akan melanjutkan mengenai rancangan penelitian. Pada rancangan penelitian terdapat beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah analisis. Nah, pada analisis ini juga terbagi jadi beberapa ini. Yang pertama ada analisis masalah. Nah, analisis masalah ini terdapat 3 masalah utama yang kita dapat. Yang pertama, pencatatan manajemen pet shop yang dilakukan secara manual, yang dapat terjadi kesalahan pencatatan dan tidak efisien. Kemudian yang kedua ada proses pelaporan transaksi yang dapat terjadi ketidakakuratan data. Dan yang terakhir ada sistem lama yang sangat tidak efisien sehingga diperlukannya alat untuk mengefisiensikan sistem lama yang manual, yaitu suatu sistem yang dapat mencatat layanan serta pendataan transaksi penjualan dengan lebih cepat, akurat, dan efisien. Yang kedua ada analisis kebutuhan sistem. Secara umum kebutuhan sistem yang diperlukan pada aplikasi yang dibangun yaitu dengan cara membuat sebuah sistem manajemen pet shop berbasis desktop. Kemudian yang ketiga ada analisis kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional yang dibangun yaitu ada 3. Yang pertama, user dapat mencatat dan menghitung transaksi yang sedang berlangsung. Yang kedua, user dapat melihat daftar pelanggan, hewan, produk, dan layanan yang ada. Ketiga, user dapat melihat catatan transaksi dari layanan dan produk yang telah dilakukan. Kemudian ada yang terakhir yaitu ada analisis kebutuhan pengembang. Kebutuhan pengembang yang diperlukan dalam membuat dan mengembangkan aplikasi ini ada 3 alat. Yang pertama ada NetBeans yang sebagai softwarenya, kemudian ada Java sebagai bahasanya, dan terakhir ada laptop yang digunakan untuk mengembangkan aplikasinya. Oke, selanjutnya ada tahapan selanjutnya yaitu tahapan desain sistem. Pada tahapan desain sistem ini yang pertama ada use case. Use case diagram digunakan untuk menggambarkan hubungan antar aktor dan fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem. Diagram ini membantu menjelaskan bagaimana pengguna berinteraksi dengan sistem melalui serangkaian aktivitas yang terdefinisi. Pada aplikasi manajemen pet shop, aktor yang terlibat adalah penjaga pet shop yang memiliki akses untuk melakukan berbagai proses seperti mencatat transaksi, mengolah data produk, layanan, serta melihat histori transaksi. Setiap use case yang ditampilkan pada diagram merepresentasikan proses bisnis utama yang harus tersedia pada sistem agar mendukung kebutuhan operasional pet shop secara efektif. Nah, di sebelah kanan ini ada use case dari sistem yang kita miliki. Sini ada aktornya yaitu penjaga pet shop. Dia bisa yang pertama itu mencatat transaksi yang berlangsung. Kemudian ada include. Include itu wajib. Berarti pada saat mencatat transaksi yang berlangsung,
wajib langsung menghitung total transaksi. Kemudian sini ada melihat transaksi. Jika dari melihat transaksi kita bisa ada extend atau opsional. Kita bisa memilih ada 4 menu. Yang pertama ada melihat informasi pelanggan, yang kedua ada melihat informasi hewan, yang ketiga ada melihat informasi produk, dan yang terakhir melihat informasi layanan. Kemudian penjaga pet shop juga bisa melihat histori transaksi. Yang extend tiga juga, jadi bisa memilih opsional dari tiga ini. Kemudian penjaga pet shop bisa melihat transaksi keseluruhan, melihat transaksi produk, dan yang terakhir melihat transaksi layanan. Nah, selain dari tiga hal ini, penjaga pet shop atau aktornya juga bisa yang pertama menambah produk, yang kedua ada menambah layanan, yang ketiga menambah pelanggan, dan terakhir menambah hewan. Oke, kita lanjut. Nah, pada desain sistem yang itu selanjutnya ada yang kedua yaitu activity diagram. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas atau proses bisnis yang terjadi di dalam sistem, mulai dari awal hingga akhir. Diagram ini menunjukkan bagaimana suatu proses dimulai, langkah-langkah yang dilalui, percabangan keputusan, hingga proses selesai. Pada sistem manajemen pet shop, activity diagram berfungsi untuk menjelaskan bagaimana pengguna dalam hal ini adalah penjaga pet shop melakukan serangkaian tindakan seperti login, mencatat transaksi, menambah data produk atau layanan, serta melihat data yang sudah tersimpan. Jadi, desain sistem untuk activity diagram kita bagi ke berbagai halaman. Yang pertama ada halaman login. Di sini kita bisa lihat start, admin start membuka aplikasi, kemudian sistem akan menampilkan halaman login. Kemudian admin diminta untuk memasukkan username dan password. Kemudian ada keputusan, apakah user dan password sudah benar? Jika salah, akan kembali untuk memasukkan user dan password hingga benar. Jika benar, akan menampilkan menu utama dan sistem selesai. Oke, kita lanjut. Yang kedua, ada halaman transaksi. Nah, pada halaman transaksi ini dimulai membuka halaman transaksi, kemudian sistem akan menampilkan tabel transaksi barang. Kemudian admin bisa melakukan insert atau update pada transaksi, kemudian sistem akan menampilkan transaksi dan total harga. Oke, selanjutnya yang ketiga ada halaman informasi. Pada halaman informasi sini kita mulai admin membuka halaman informasi, kemudian sistem akan menampilkan menu informasi. Kemudian sini ada 4 percabangan. Yang pertama ada jika kita menekan menu informasi pelanggan. Jika iya, sistem akan menampilkan tabel informasi. Dan setelah itu bisa kembali ke menu informasi. Kemudian jika tidak, jika kita menekan menu informasi hewan, jika iya, sistem akan menampilkan tabel informasi hewan dan setelah itu akan kembali ke menu utama atau menu informasi. Kemudian juga menekan menu informasi produk. Jika iya, sistem akan menampilkan tabel informasi produk dan kemudian kembali lagi ke menu informasi. Dan yang terakhir, jika kita menekan menu informasi layanan, jika iya akan menampilkan tabel informasi layanan dan jika tidak akan selesai. Oke, kita lanjut yaitu pada halaman admin. Nah, pada halaman admin ini saya bisa lihat start, masuk kepada halaman admin. Sini juga terdapat 4 percabangan. Yang pertama ada menekan menu produk. Nah, jika menekan menu produk, sistem akan menampilkan tabel produk. Kemudian admin dapat insert atau update produknya. Kemudian kembali lagi ke halaman admin. Nah, jika tidak, akan lanjut ke sini. Akan lanjut ke menekan menu layanan. Jika iya, sistem akan menampilkan tabel layanan. Kemudian admin dapat insert atau update layanan. Akan kembali ke halaman admin. Kemudian sini ada juga menekan menu pelanggan. Jika menekan menu pelanggan, sistem juga akan menampilkan tabel pelanggan. Kemudian admin dapat insert atau update pelanggan. Kemudian balik lagi ke halaman admin. Dan yang terakhir, jika admin menekan menu hewan, sistem akan menampilkan tabel hewan. Kemudian admin dapat insert atau update hewan dan kembali ke menu admin. Dan jika sudah tidak semua, sistem selesai. Oke, kita lanjut pada tahapan selanjutnya yaitu desain database. Nah, pada desain database yang pertama ini ada Entity Relationship Diagram atau ERD. Digunakan untuk menggambarkan struktur basis data yang akan digunakan dalam sistem. Diagram ini memperlihatkan entitas, atribut, serta hubungan antar entitas,
sehingga mempermudah proses perancangan data dan memastikan bahwa struktur database sesuai dengan kebutuhan sistem yang sudah didefinisikan sebelumnya. Nah, di sini kita bisa lihat di sebelah kiri terdapat entitas pelanggan yang memiliki 4 atribut dan primary key yaitu ID pelanggan. Nah, entitas pelanggan ini memiliki relasi terhadap entitas hewan yang memiliki 5 atribut dengan satu primary key yaitu ID hewan dan relasi terhadap ID pelanggan yaitu foreign key. Dengan relasi pelanggan ke hewan yaitu one to many. Jadi satu pelanggan dapat memiliki banyak hewan. Kemudian pelanggan juga memiliki relasi terhadap transaksi yang memiliki empat atribut. Yang pertama ada primary key ID transaksi, foreign key ID pelanggan, dan ID tanggal transaksi dan total biaya. Nah, dengan relasi one to many juga. Jadi satu pelanggan dapat melakukan banyak transaksi. Oke, kemudian kita lanjut di sini kepada entitas produk. Sini entitas produk memiliki 5 atribut dengan satu primary key yaitu ID produk yang memiliki relasi terhadap entitas transaksi produk yang memiliki 5 atribut, satu primary key dan satu foreign key yang terhubung dua foreign key yang terhubung terhadap entitas produk dan entitas transaksi. Nah, kita fokus ke entitas produk dulu. Entitas produk memiliki relasi terhadap entitas transaksi produk dengan relasi many to one. Jadi satu produk dapat dipanggil atau di transaksinya bisa lebih dari satu kali. Nah, kita fokus ke ID transaksi. Nah, transaksi memiliki relasi terhadap transaksi produk, yaitu one to many atau many to one kebalik. Jadi, satu transaksi dapat muncul berkali-kali pada transaksi produk. Jadi satu transaksi bisa berisikan berbagai produk dari sini. Kemudian kita lanjut ke entitas layanan. Entitas layanan juga memiliki 4 atribut dengan satu foreign key yaitu ID layanan, primary key dengan ID layanan, kemudian memiliki relasi terhadap transaksi layanan yaitu one to many. Jadi sama seperti produk, layanan satu layanan bisa digunakan di transaksi layanan berkali-kali. Nah, transaksi layanan memiliki 7 atribut dengan 3 foreign key. Yang pertama ada foreign key terhadap hewan, kemudian ada ID layanan dan ada ID transaksi. Nah, yang memiliki satu primary key. Nah, transaksi layanan memiliki relasi terhadap hewan dengan relasi yaitu one to many juga. Jadi satu hewan dapat muncul di berbagai transaksi layanan. Jadi hewan bisa melakukan layanan berkali-kali. Kemudian sama seperti transaksi produk, satu transaksi bisa langsung melakukan layanan berkali-kali atau transaksi lainnya bisa lebih dari satu. Kita lanjut aja ke yang kedua yaitu Relational Database Management System atau RDBMS. Adalah jenis DBMS yang menyimpan data dalam bentuk tabel yang saling terhubung melalui relasi. Pada RDBMS, setiap tabel memiliki kunci utama atau primary key yang dapat terhubung dari tabel lainnya melalui kunci asing yaitu foreign key. Pendekatan berbasis relasi ini membuat data lebih terstruktur dan mudah terorganisasi serta mendukung proses query menggunakan bahasa SQL. Nah, sebelum kita masuk ke uh, membuat database-nya, kita tuh bisa membuat RDBMS dulu ya, tabel sebelum diimplementasikan. Jadi kita bisa melihat dari hasil sebelumnya yaitu IRD-nya, Entity Relation Diagram, akan menghasilkan seperti ini kira-kira. Nah, kita bisa nentuin kita mau pakai tipe datanya apa aja dan foreign key dan primary key-nya yang mana aja. Oke, kita lanjut. Tahapan yang terakhir yaitu desain interface. Desain interface merupakan rancangan awal antarmuka pengguna atau user interface yang digunakan untuk menggambarkan susunan elemen, susunan halaman, serta alur interaksi yang dalam aplikasi. Pada tahap ini dibuat wireframe sebagai kerangka visual sederhana yang membantu menggambarkan tata letak dan navigasi sebelum proses implementasi dilakukan. Jadi kami membuat wireframe sebelum kita mengimplementasikan terhadap aplikasinya. Yang pertama ada halaman login, di sini kita bisa lihat
Di sebelah kanan bisa ada username dan password, ada tulisan selamat datang juga. Jadi dengan niat kita tambahkan 2 icon untuk mempercantik halaman loginnya. Kemudian di sebelah kiri ada bisa kita masukkan logo untuk pet shopnya. Nah, ini pada halaman utamanya di sini kita desain sebelah kanannya itu kosongan, kemudian sebelah kirinya terdapat sidebar. Sidebarnya di atasnya ini kita bisa masukkan logo untuk pet shopnya dan kemudian nama pet shopnya. Kemudian di sini ada tombol-tombol interaksi untuk aplikasinya. Di sini terdapat transaksi, kita bisa melakukan transaksi produk, transaksi layanan, kemudian kita bisa melihat informasi, kemudian bisa lihat histori dari transaksi, histori dari produk, histori dari layanan. Ini dari hasil transaksi kita bisa lihat historinya. Kemudian di sini juga ada admin. Admin di sini akan memasukkan atau menginput seperti data produk, data layanan, data pelanggan, dan data hewan. Oke, selanjutnya ada namanya halaman transaksi. Nah, kira-kira di halaman transaksi kita sidebar-nya masih sama persis. Kemudian di sebelah kanan di sini ada logo transaksi dan dengan judulnya. Kemudian di sebelah kanan atas kita berniat untuk membuat tombol search untuk mencari produknya atau layanannya. Kemudian kita bisa input seperti input ID transaksi, ID pelanggan, dan lain-lain. Kemudian akan muncul total harganya yang dibayarkan dan kembalinya. Oke, kita lanjut pada halaman informasi. Nah, pada halaman informasi juga sama, di sebelah sidebar-nya masih sama persis. Nah, di sini juga akan ada logo dan judul informasi. Sebelah kanan juga masih sama, ada search bar dan sini diperkirakan ada tabelnya, akan berisikan tabel dari informasi. Kemudian selanjutnya ada halaman history. Nah, halaman history kita buat wireframe-nya seperti ini, sama seperti sebelumnya, sama seperti informasi. Sebelah kiri sidebar-nya masih sama dengan judul dan icon, dan kemudian di sini ada juga search bar dengan ikonnya juga. Dan sini juga cuma berisikan tabel-tabelnya saja, yang berisikan hasil dari transaksinya. Kemudian yang terakhir ada halaman admin. Nah, di halaman admin mungkin terlihat berbeda sedikit. Kita di sini dapat memasukkan seperti misalkan contohnya kita masukin mau produk, berarti kita bisa masukin produk, ID produk, nama produk, harga, dan stok. Kita tambah nanti masuk ke dalam tabel yang di bawah sini. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya, akan dilanjut oleh teman saya yaitu Saka. Oke, terima kasih sebelumnya kepada teman saya yang sudah menjelaskan. Saya akan melanjutkan bab yang ketujuh, yaitu implementasi penelitian. Yang pertama, ada penerapan tipe data. Tipe data berfungsi sebagai fondasi dalam pengelolaan data karena setiap variabel, atribut, maupun nilai yang digunakan sistem harus memiliki jenis data yang jelas agar dapat diproses dengan benar. Dengan pemilihan tipe data yang tepat, program dapat meminimalisasi kesalahan, meningkatkan efisiensi memori, serta memastikan bahwa data yang dikelola sesuai dengan kebutuhan fungsional aplikasi. Nah, di sini kita memakai tipe data string, tipe data timestamp, tipe data big decimal, tipe data integer. Oke, yang kedua, penerapan class, objek, dan method. Class dan objek diterapkan untuk mempresentasikan komponen-komponen penting dalam aplikasi, sehingga setiap data dan proses dapat dikelola secara lebih terstruktur. Selain itu, metode digunakan untuk mendefinisikan perilaku atau tindakan yang dapat dilakukan oleh objek, sehingga setiap fungsi dalam program memiliki tempat yang jelas dan mudah dipahami. Untuk contoh kasusnya, kita menggunakan public class hewan, objek hewan, dan juga method get dan juga set. Oke, untuk yang ketiga, penerapan konstruktor. Konstruktor berperan penting dalam memastikan setiap objek berada dalam kondisi yang valid sejak awal. Dengan menetapkan data atau konfigurasi dasar yang dibutuhkan sebelum objek tersebut digunakan, melalui penerapan konstruktor, proses inisiasi menjadi lebih terstruktur, konsisten, dan otomatis, sehingga mengurangi potensi kesalahan serta mempermudah pengelolaan data dalam program.
Contohnya kita ada konstruk untuk ID pelanggan, nama pelanggan, alamat, dan juga nomor telepon. Yang keempat, ada penerapan package, encapsulation, dan inheritance. Package digunakan untuk mengelompokkan kelas berdasarkan fungsinya sehingga terstruktur program menjadi lebih terorganisir dan mudah dikelola. Sementara itu, encapsulation diterapkan untuk melindungi data di dalam kelas dengan membatasi akses langsung ke atribut dan menyediakan metode pengakses yang aman. Selain itu, inheritance digunakan untuk mewariskan atribut dan metode dari satu kelas ke kelas lainnya, sehingga kode dapat digunakan kembali dan struktur program menjadi lebih efisien. Untuk penerapan package-nya, kita ada ini, package model dan juga package pet shop. Dan untuk penerapan encapsulation-nya, kita menggunakan private. Dan juga untuk inheritance-nya, kita menggunakan form login. Ya. Oke, next. Poin kelima ada penerapan polymorphism. Polymorphs digunakan untuk memberikan fleksibilitas pada program, sehingga kelas turunan dapat mengimplementasikan versi metode sendiri tanpa mengubah struktur data kelas induk. Oke, di sini kita menggunakan polymorphism override public void focus gain dan juga public void focus loss yang digunakan untuk password. Oke, poin ke-6 ada penerapan looping. Dengan penerapan looping, sistem dapat menangani proses berulang seperti proses transaksi, pengecekan data, atau iterasi objek, sehingga alur program lebih efektif dan struktur. Di penerapan loopingnya ini kita ada while untuk hewan, objek hewan, dan juga untuk objek pelanggan. Nah, yang ketujuh, penerapan GUI. Dengan penerapan GUI, sistem komponen sistem seperti input data, navigasi menu, dan tampilan informasi dapat diakses secara langsung oleh pengguna dengan cara yang mudah dan intuitif. Di sini kita ada tampilan awal dari aplikasi yang sudah kami buat. Ada username dan juga password untuk login. Yang ke-8, penerapan array list. Dengan penerapan array list, sistem dapat menyimpan daftar objek, transaksi, atau informasi lain secara efisien, serta memudahkan proses penambahan, penghapusan, dan pencarian data. Untuk contohnya kita ada digunakan dalam daftar produk, dalam daftar pelanggan, dan juga daftar layanan. Oke, untuk berikutnya demonstrasi aplikasi akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dede Feroz dengan NPM 2410311700065. Di sini saya akan testing sebuah aplikasi desktop saya yang berjudul Pet Shop. Nah, oke. Pertama kita buka si NetBeans-nya. Di sini ada project saya. Kita run saja langsung. Nah, di sini kita akan diminta untuk memasukkan username dan password. Kita coba yang salah dulu ya. 1, 2, 3. Nah, ini salah. Nah, di sini karena saya tahu, misalkan saya sebagai penjaga pet shop, saya tahu passwordnya. 1, 2, 3. Login berhasil. Selamat datang Dede. Oke, berarti di sini kita masuk ke halaman utamanya. Nah, ini adalah halaman utama dari aplikasi desktop pet shop saya. Nah, ternyata guys, kita akan membuat sebuah database yang terlebih dahulu. Nah, di sini database yang telah saya siapkan, kita akan membuatnya di MySQL. Kita start. Tunggu sebentar, masih tahap running. Oke, lanjut kita masukkan saja langsung semuanya. Nah, ini pet shop yang saya telah buat bersih 7 table kalau tidak salah. Kita paste aja, paste anyway. Oh, kita belum login ke MySQL nya guys. MySQL menu root. Nah, oke, langsung saja. Oke, berhasil semua.
Nah, sini udah running juga ya. Kita langsung aja buka aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari, ada beberapa tampilan. Di sini saya akan tunjukkan dulu. Ini adalah tampilan untuk transaksi, di mana kita akan membuat sebuah transaksi terlebih dahulu. Ini untuk transaksi produk, transaksi layanan. Nah, ini informasi si orang yang melakukan pelayanan gitu, menyewa jasa layanan kita. Nah, sini ada history, di mana history transaksi ini mencakup hampir keseluruhan dari transaksi yang terjadi. Ada produk maupun layanan. Selanjutnya ada history produk, di mana ini adalah halaman untuk melihat history dari orang-orang yang beli produk kita. Nah, selanjutnya sini ada from atau tampilan history layanan, di mana orang-orang yang menyewa jasa kita gitu. Di sini ada admin, kita akan menambahkan seorang pelanggan. Di sini ada admin untuk menambahkan hewan yang ada di pet shop kita gitu, yang orang-orang menyewa jasa kita gitu. Di sini ada produk, di mana kita akan menambahkan produk yang kita jual atau menambah stok dan lain-lainnya. Di sini ada halaman admin untuk layanan, di mana kita bisa menambahkan layanan-layanan kita gitu. Oke, kita lanjut aja. Kita contohkan di sini kita akan membuat sebuah produk terlebih dahulu ya. Di sini ada produk, kita masukin aja misalkan PR1. Nama produknya itu misalkan makanan kucing. Makanan Whiskas, misalkan Whiskas. Jenis produknya misalnya makanan kucing gitu. Makanan kucing. Harganya kita contohkan saja 25 mungkin, 25.000. Ini kita stoknya kita masukkan aja 10. Untuk sebagai contoh, produk berhasil ditambahkan. Oh iya, di sini saya juga mempunyai fitur search, di mana kita akan mencari sebuah produk-produk. Bisa kita contohkan saja, sini ada PR. Nah, kita akan menemukan sebuah produk dengan ID PR. Bisa juga kita mencari sebuah Whiskas. Nah, mungkin kita contohkan ada 2 produk aja. Misalkan sini produk 2. Sini bukan toy, makanan yummy, makanan anjing gitu ya, makanan anjing dengan harga 20.000, 22 stoknya kita masukkan aja 5, kita tambah, produk berhasil ditambahkan. Sini ada kita mempunyai 2 produk. Misalnya kita mau mencari sebuah makanan anjing, kita tinggal cari aja, maka ketemu makanan anjing. Ini berlaku juga untuk stok. Stok kita nggak cari stok, jadi ngapain gitu. Di sini ada juga makanan kucing, misalnya kita cari kucing. Nah, di sini juga kita bisa mengupdate nih gitu, langsung update di sini, langsung masuk. Jadi bisa kita update langsung di sini. Misalkan kita stoknya kita tambahin, misalkan kita ada beli stok baru gitu dari distributor, misalkan 100, kita update saja. Oke, produk berhasil diupdate dan produk menjadi stoknya itu menjadi 100 ya, untuk si Whiskas. Lanjut kita ke hewan, tidak jauh berbeda dari yang tadi. Mungkin ke pelanggan terlebih dahulu. Di sini kita membuat pelanggan, misalkan PE1. Nah, nama pelanggannya misalkan sini kita contohkan saja Cakra. Alamatnya misalkan di Kerawang. Nomor teleponnya misalkan kita cobain aja. Oke, tambah. Nah, ini kita membuat sebuah Cakra, pelanggan Cakra. Sama seperti sebelumnya, tidak jauh berbeda. Ini juga masih berfungsi Cakra. Oke. Selanjutnya kita akan membuat sebuah hewan. Misalkan sini hewannya, ID hewannya HE1, pelanggannya PE1. Karena si Cakra itu PE1 ya. Coba kita lihat. Nah, PE1 Cakra itu. PE1. Nama hewannya. Misalkan sini sak. Jenis hewannya itu kucing misalkan.
umurnya masih 2 tahun, umur kucingnya. Tambah, hewan berhasil ditambah. Oke. Di sini kita membuat sebuah layanan jasa. Misalnya layanan jasa kita itu ID lainnya itu LA1. Jenis lainnya itu mungkin untuk kucing itu grooming ya. Grooming. Perawatan untuk hewan. Misalnya biayanya sini 100.000. 100.000 nih. Ini fitur search-nya masih berfungsi. Kita contohin aja. Grooming. Nah, sini grooming ditemukan gitu kan. Misalnya kalau ini nggak ditemukan. Nah. Lanjut kita di sini ada history karena kita belum membuat sebuah history gitu kan. Berarti kita akan membuat sebuah history dulu misalkan. Misalkan sini ada transaksi. Misalnya kita contohin aja tab 1. ID pelanggannya ada kan si Cakra beli misalkan. Member misalkan P1. Tanggal transaksi kita karena pakai timestamp, jadi gak usah di ini juga udah ini sendiri nih. Ini total biaya gak usah, tambahin aja. Transaksi berhasil ditambahkan. Nah, jadi si Cakra itu melakukan transaksi pada tanggal sekian gitu. Nah, oke, di sini kita akan mencontohkan si Cakra itu membeli produk ya. TP1 TR1 tadi kan transaksi 1. Di sini produknya itu si Cakra membeli produk yang 1 itu. Si Cakra membeli 1 tambah. Oke. Ini kalau mau tambah lagi bisa tambah lagi. Coba kita tambah lagi ya. TP1 ya. TR1. TR1. Jumlahnya 1. Oh, dia udah ada TP1. Kita cantik TP2. Nah. Sini totalnya 50.000. Oke, sekarang Cakra bayar aja pakai uang pas 50.000. Selesai. Nah, di sini si Cakra berhasil membeli produk untuk TR1. PR1 maksudnya. Di sini si Cakra membeli Whiskas. Nah, di sini kok stok kita terlihat untuk stok Whiskas berkurang ya, karena si Cakra itu membeli 2 produk tadi. Oke. Terus selanjutnya sini kita akan mencontohkan si Cakra itu melakukan grooming ya untuk kucing dia. Nah, ini grooming. Oke, lanjut saja. Ini kita untuk layanan. Mungkin sebelum itu kita tunjukkan informasi dulu. Ini masih kosong ya, karena belum ada yang menyewa jasa kita. Untuk transaksi, Cakra telah membeli Whiskas itu 2 berarti kan. Total produknya di sini ada, dan di layanan belum ada. Nah, selanjutnya mari kita contohkan untuk layanan. Nah, misalkan di waktu yang sama si Cakra itu membeli atau menyewa jasa kita, jasa grooming. Misalkan kita contohkan TL1, ID transaksi kita, misalkan tadi kan di waktu yang sama, misalkan pasti TR1 ya. ID layanannya, tadi kan layanan kita kan untuk grooming itu LA1 ya. Nah, untuk ID hewan, si Cakra itu tadi kan punya hewan namanya Sak, itu kucing. H1 tambah. Nah, oke. Sini untuk layanan grooming itu kan tadi kan harganya kan 100.000 ya. Cakra aja bayar pakai uang pas. Nah, sini totalnya kembaliannya itu 0. Oke. Nah, di sini si Cakra itu berhasil ya. Maksudnya iya berhasil untuk menyewa jasa dan layanan kita. Nah, di sini di tabel informasi layanan kita itu tahu bahwa kucing si Cakra itu masih ada di pet shop kita. Di transaksi, nah ini muncul. Nah, tanggal keluarnya belum keluar ya, karena masih di pet shop. Untuk history dari transaksi. Nah, ini history produk tadi yang kita beli, yang udah beli. Whiskas ya, Cakra beli Whiskas. Nah, di sini muncul untuk history layanan Cakra dengan nama hewan Sak melakukan grooming, dan statusnya itu belum keluar. Nah, di sini kita contohkan aja untuk keluarnya gitu. Untuk udah selesai, misalnya sudah selesai lah, misalkan kita tunggu keluar, mungkin kita cari dulu, misalkan nggak ada datanya nih, misalkan TL1, saya cari TL1 dari transaksi layanan 1, Cakra itu keluar. Nah, hewan akan dicatat keluar pada 2025 bulan 12 tanggal 3 pada pukul 22 sekian. Nah,
Cekot berhasil. Untuk hewan sak, pelanggannya Cakra itu keluar pada waktu 2025 sekian. Nah, kita lihat informasi. Nah, ini nggak ada ya, karena dia itu udah keluar tadi ya. Ini transaksi karena si Cakra udah melakukan layanan gitu kan, berarti nggak ada di sini tanggal masuk tanggal keluarnya. Dan masuk ke, nah ini masuk ke histori layanan. Sini tercatat kalau si Cakra itu dengan nama hewan sak melakukan grooming pada tanggal 3/12 sekian 22/08 dan tanggal keluar 22/10 Mungkin kita contohkan lagi untuk satu lagi ya. Ini cepat aja. PE2 untuk nama pelanggan 2 misalkan Razen, alamatnya di Pekanbaru, nomor teleponnya nih 018 sebagai contoh aja. Kita tambah aja nih Rajan dengan P2 kita terdaftar ya. Misalnya si Rajan itu punya hewan P2 kan tadi Rajan, nama hewannya misalkan apa ya, jadi misalkan Didi misalkan sini anjing, umurnya masih 3 tahun nih, tambahkan. Nah, si Didi, nama hewan Didi ini tercatat sebagai anjing pada umur 3 tahun. Kemudian kita membuat, mungkin sebagai contoh kita pakai grooming aja. Layanannya belum ada. Nah, oke. Sekarang kita buat transaksi sebagai TR2. Dari pelanggannya, jadi kan pelanggannya itu si Raja PE2. Tanggal transaksi nggak usah, total biaya nggak usah, tambah TR2 untuk PE2. Dimana transaksi yang kedua itu si pelanggan kedua itu Rajan. Misalnya Rajan langsung beli layanan di layanan, dia ganti layanannya udah yang satu udah pakai TL2. Kalau TL1 dia nggak bisa dia karena duplikat nanti. Misalnya sini TL2 ID transaksi kan tadi kan TR2, ID layanannya kita pakai yang masih sama layanan 1 grooming. Nah, ID hewannya kan tadi kan si Rajan punya ID hewan itu 2 tambahin. Oke, harganya masih sama 100.000 ya karena grooming seperti sebelumnya. Ini 150.000 misalkan, langsung selesai. Oke, maka transaksi atau historinya itu masuk ke section history di layanan. Sini tercatat untuk Rajan dengan nama hewan Didi itu melakukan grooming pada tanggal masuk sekian dan belum keluar nih. Di informasi juga ada nih, kita itu diinformasikan bahwa ada pelanggan bernama Razan dan hewan Didi belum keluar, itu masih masuk, berarti masih di pet shop kita lah. Oke, langsung kita keluarin aja karena dia sudah selesai lah, contohnya misalkan. Nah, checkout berhasil. Hewan Didi untuk pelanggan Razan telah keluar pada waktu sekian. Di informasi hilang, masuk ke layanan. Nah, udah keluar nih. Oke, mungkin itu saja untuk demo aplikasi ini. Kurang lebih untuk testingnya itu 90% lah sudah lolos testing, atau mungkin bisa saya bilang 100% ya, karena belum ada masalah sejauh ini. Oke, sekian testing untuk kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.